Selain sekarang ini yang jualan-jualan itu di toko, kalau nggak ngikutin jualan online juga, nggak live streaming juga, saya jamin nggak ada harapan untuk kedepannya. Lagian ini Sekarang orang yang orang udah terbiasa belanja online, mau dibikin kayak gimana juga dia akan memikirkan bagaimana caranya akan selalu bisa belanja online. Makanya boleh saya katakan mall itu bukan untuk belanja tapi untuk makan dan nonton. sekarang itu ya. Sekarang mah coba lihat mall sekarang sepinya kayak apa coba, walaupun Terkecuali barang akhir branded. minggu. Iya, Kalau terkecuali barang brand nggak bisa. itu. Ya makanya gini. Gitu kayak sekarang jadi aplikasi nomor 1 coba. Jadi Lagi rame banget di kan sosial media market tuh semua orang. market ini ya atau pasar itu kan ada yang pasar masih konvensional tuh, masih tradisional. Ada yang sudah modern, ada yang sudah digital. Ya gitu. Ada yang memanfaatkan media medsos itu kan, yaitu mau nggak mau karena udah perkembangan. Nah problemnya adalah ketika ini jadi masalah, banyak dalam hal ini para pedagang yang tidak siap dengan digital itu. Makanya saya boleh contohkan ini tuh kayak pertama kali ojek online masuk ke Indonesia. Iya deh. Kan? Pertama kali ojek online masuk ke sini, Grab sama Gojek masuk ke Indonesia. Lihat, yang ojek online, taksi, semua demo habis. Tapi akhirnya dengan secara berjalannya waktu, akhirnya kan dinikmati juga oleh semua masyarakat Indonesia. Ya, Artinya itu semuanya itu sudah mulai online gitu. Makanya saya bisa katakan sekarang masih 2023, bagaimana 1 atau 2 tahun ke depan, bukankah nanti semua serba online? Iya. Makanya saya ada bilang saya akan setuju bahwa memang kayak TikTok ya, memang saya pengguna juga. TikTok tuh kalau bolehlah kalau dia dipisah, maksudnya video sosial medianya dengan TikTok shopnya dipisah, itu saya bilang itu akan justru lebih ngefek lagi, lebih menamparnya lebih parah. Kenapa? Itu efeknya sekarang kalau kita mau contoh kayak ini Tanah Abang ini kan ngaruh banget ya untuk seluruh Indonesia. Sedangkan Tanah Abang ini dia jual grosir nih, semua konsumennya itu dari Sabang sampai Merauke semua ngambil semua di sana. Kenapa dia juga berpikir supaya kalau misalnya dia ngikutan, makanya ada plus minus. Kalau dia ngikutan live streaming juga, jualan secara online juga, sama aja dia ngebunuh toko-toko kecil yang ada di pedesaan, perkampungan, kecamatan. Makanya ini jadi problem juga. Makanya kalau menurut saya yang jadi masalah untuk pemerintah harus menemukan solusinya tuh gini. Bikin undang-undangnya itu adalah undang-undang monopoli barang dari luar negeri, bukan dari dalam negeri yang engkau larang. Justru itu kau tambah membunuh nih. Dengan adanya TikTok Shop, itu kan dulu orang berpikir bahwa mau bikin usaha itu harus modal besar. Sekarang modal HP, modal paket internet, kita punya barang apa di rumah, kita rekam aja, bikin videonya, kita upload. Oh ada aja yang beli, lumayan kan kita dapat penghasilannya dari situ. Artinya orang kecil sudah bisa usaha. Banyak sekarang. Makanya kadang orang pemerintah ini kadang aneh juga. ya problemnya kalau di pemerintah, kalau saya lihat pelajari itu kan yang pernah dilihat di ini juga kan, di apa itu namanya, di info-info Beli lagi nih gelas kayak gini. itu problemnya masalah pajak. Jadi harus mau dipajak tuh. Ini kan intinya gini loh, Tambahin gula. banyak masyarakat dalam hal ini memanfaatkan medsos untuk bisnis. Kan kalau dulu medsos itu untuk komunikasi sosial media aja. Ya, sosial media. Cuman problemnya sekarang kalau mau ngopi itu jadi larinya ke bisnis gitu. Sekarang tuh Bisnis udah masuk oriented iklan. gitu loh. Nah, itu kasih Makanya saya kadang suka mikir gini deh, maaf saya potong. Ya nih ya. Saya kadang suka mikirnya gini. Ini Amis. Sekarang YouTube itu kan sekarang ada YouTube Shopping yang beberapa bulan lagi akan launching kan di Indonesia itu. Facebook ada incumbent-nya juga untuk jualan, live streaming-nya juga ada, marketnya juga ada, Facebook.
terus ini apalagi Shopee. Apakah Shopee itu ya, dari apakah live itu ada. aplikasi-aplikasi incumbent, aplikasi-aplikasi Shopee, aplikasi-aplikasi shop begitu, dia bisa bikin sosial media? Kenapa aplikasi sosial media tidak bisa bikin online shop juga gitu? Nah, itu kan jadi satu hal yang jadi tolak belakang tuh. Nah, harusnya kan, makanya kan saya bilang pemerintah mah harusnya kan dilihat tuh. Dari situ yang perlu diambil keputusannya adalah undang-undang tentang monopoli. Tentang monopoli ini bagaimana nih supaya teratur, karena orang sekarang memesan barang itu dari luar negeri itu terlalu gampang sekarang. Aldi Iya betul. Justru itu kan mematikan produk-produk dalam negeri. Padahal coba diatur tuh, produk-produk luar negeri diatur supaya produk dalam negeri juga mampu bersaing. Sekarang produk luar negeri harganya udah kayak kacang goreng. Ya makanya kan yang dikritisi itu lebih ke kompetitor ya, kompetitor bisnis itu kan. Nah problemnya banyak masyarakat Indonesia yang tidak siap dengan itu. Sini. Nih. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak siap dengan itu. Artinya masyarakat yang mau belajar, yang dia bisa memanfaatkan media itu loh. Kita tahu sekarang ini memang apa ya? Sekarang ini tuh ramai banget di sosial media. Saya buka sosial media tuh kadang sampai ke sini. Iya, sampai bingung saya, sampai pusing. Kenapa saya pusing? Pusing ini orang ramai semua karena itu masalah TikTok ini, masalah TikTok orang TikTok jualan sama TikTok sosial medianya ya kan. Padahal kita lihat kan aplikasi-aplikasi yang lain ini juga sekarang sudah menyediakan itu marketplace-nya itu. Suatu saat gini loh, entah ini yang keberatan pemerintah atau masyarakat. Biasa pemerintah keberatan dalam hal apanya, misalkan pajaknya. Masyarakat keberatan dalam hal kompetitornya gitu loh. Jadi ada masyarakat yang konvensional itu ya, yang memang dia tidak bisa memanfaatkan medsos itu digital teknologi itu ya. Nah dulu kan tadi contohnya udah real sebenarnya, udah nggak perlu di ini, suatu saat akan terima juga. Masalah online yang namanya ojek online Iya, ojek online itu Grab, Gojek dulu pertama kali. Kemudian ada lagi itu Grab, Gojek apa lagi? Banyak sih ada. Sekarang ada Grab Food. Coba makan aja udah bisa pesan loh. Gojek. Sekarang semua serba online. Grab terus apa lagi? GoFood. Sekarang ada Maxim. Maxim. Jadi pokoknya yang macam-macam yang sejenis online. Yang mati itu dulu ada apa sih? Satu lagi tapi itu mah udah jangan. Jadi itu tuh itu artinya gini. Saya boleh ini ya begini. Pemikiran saya begini. Itu semua artinya itu kan perkembangan yang ada sekarang ini. Suka tidak suka, ya kan, terima tidak terima, harus dinikmati karena itu perkembangan zaman yang ada. Sekarang kalau orang-orang yang UMKM, orang-orang yang jualannya offline atau segala sesuatu yang masih dilakukan offline, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman itu, saya pikir itu nggak bakalan ada harapan. Kenapa? 1 atau 2 tahun ke depan semua orang udah serba online. Tapi yang aku tahu nih yang aku tahu sekarang yang di pasar, yang dimanapun mereka buka Shopee, mereka buka Lazada, mereka buka, jadi apa? Dia offline juga, online juga. Nah itu yang pinter. Soalnya apa? Orang kadang gini ya, lihat yang nyata. Ya kan, maksudnya pesan baju nih, nyata nih. Ukurannya apanya, tapi kan kalau misalkan yang beli online itu belum tentu ngepas, harus di ini dulu. Nah itu kembali kepada ininya itu. Makanya saya bilang gini. Oke, itu tuh ada ininya. Kenapa aplikasi-aplikasi shop yang ada seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, apalagi Bibli, apalagi yang segitu banyaknya itu, ya kan? Banyak sekarang. Kenapa mereka itu sekarang bisa kalah sama TikTok? Karena mereka ini tidak mampu mengatasi seller-seller yang palsu nih.
Yang ketika orang mesan dikiriminnya apa gitu, ini Nah, apa, betul. terus Itu problem. toko-toko palsu yang ada. Itu mereka belum mampu mengatasi itu. Tapi kalau TikTok, dia live nih, dia begitu masarkan produknya, ini loh, dia kirim dan TikTok mampu memberikan jaminan untuk itu, sehingga orang tuh lebih memilih beli Dan di apa? TikTok. Nih, dan Makanya apa? sekarang itu meningkat. Sekarang itu banyak harga di atas bisa dari jam sekian misalkan itu ada diskonnya, Nah, bisa ya sampai bener-bener TikTok harga itu bisa 10.000 hebatnya di situ. jadi bener-bener 5.000 perak tuh bener-bener itu. Hebatnya di situ. Shopee juga begitu, itu mereka mencarinya seperti itu, dari jam berapa sampai jam berapa nih. Cari market. Iya. Ya misalkan untung untuk 1 jam kerugian, misalkan dia ngejual yang yang diskon kan gitu. Tapi selebihnya yang normal kan dia lebih banyak nantinya. Apalagi barangnya bener-bener real gitu. Sekarang di TikTok tuh gimana nggak enak orang mau jualan, kalau jualan di TikTok gimana nggak enak. Di TikTok itu potongan, kita ada potongan dari potongan buat TikTok itu kan 4-6%, sekecil itu. Udah begitu kita bisa tuh akun TikTok kita sebagai pemasaran, kita bisa arahkan dia ke websitenya kita. Bukankah itu malah kita nggak dapat potongan? Jadi semuanya sebenarnya banyak banget teori yang kita bisa tuh, akal yang bisa kita buat tuh untuk masalah bisnis membisnis nih. Kan gitu tuh. Sedangkan potongan sekecil itu aja baru barang. Nah, kenapa saya bilang ada plus minus lawannya dengan ini toko-toko offline? Plus minusnya adalah ketika kita contohkan kayak misalnya kayak Tanah Abang itu dia bingung kenapa sekarang kalau misalnya dia lagi posisi sepi, sedangkan kalau dia jual, dia ikut live, dia ikut jualan online, bagaimana secara tidak langsung kan dia membunuh nih toko-toko kecil yang ada yang selalu ngambil sama dia nih, seller-seller kecil nih yang selalu ngambil dia, sedangkan dia grosir. Nah itu makanya ada plus minus, tapi semua itu akan berjalan dengan baik. Maka kalau menurut saya, makanya yang diatur mah sebenarnya monopoli dari sana itu, bukan yang dalam negeri yang di ini terus. Sedangkan sekarang kita lihat persaingan aplikasi, makanya kalau saya lihat wah ini topik ini ramenya karena apa? Ini sebenarnya titik permasalahannya adalah persaingan bisnis. YouTube udah punya Shopee, ya kan? YouTube tuh udah punya tuh, yang ya nanti bentar lagi juga launching nanti. Tidak hanya itu, yang simpel-simpel aja kita bisa dijualan di WA, Iya gitu, di itu status dari gitu WA, kan. dari apa. Udah jadi gini loh, sekarang sih bagaimana masyarakat itu cerdas memanfaatkan teknologi digital ini gitu. Problemnya itu kan apakah mereka mau masih bertahan dengan sistem market konvensional? Ya artinya berarti siap-siap mereka gulung tikar gitu loh. Gitu. Karena gimana pun juga yang namanya teknologi nggak bisa dibendung. Kita justru harus ngikutin. Apapun, bukan masalah jualan atau dagang ya. Apapun, misalkan dalam hal misalkan kayak guru lah, profesi guru, kalau dia tidak melek teknologi itu tergerus dengan yang baru-baru itu, yang ini loh. Yang guru-guru lama yang misalkan udah lansia, udah usianya memang dia udah males dengan teknologi. Ada yang temen gua itu S2, dia ngetik aja nggak bisa, terus diketikin sama muridnya tugas apa-apa semua. Itu kejadian dan terjadi. Nah itu kan problem. Ngetik itu nggak bisa loh, S2 ngetik. Jadi dia diketikin sama muridnya, ada tugas apa. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak selesai S2 nya. Gara-gara dia itu nggak pede, nggak percaya. Maksud saya gini loh, dampak itu pasti ada yang namanya, apalagi yang namanya dengan kompetisi bisnis itu ya, jualan itu pasti. Sekarang contoh di konvensional aja itu ada yang namanya eceran dan grosir. Taruhlah di warung di masyarakat kita nih, kan warung ini dia bisa ngambil untung mungkin
satu bungkus apa sih namanya, misalkan contoh lah gula, dia misalkan ngejual 18.000, di tempat lain 21.000, atau telur di yang warung biasa itu ya itu 30.000, di dia bisa 26.000, yang lari ke sini gitu loh. Ngerti nggak? Itu dalam satu kampung itu yang konvensional. Maksud saya gini loh, ya itulah yang namanya orang kan ngambil keuntungan sedikit tapi pengeluaran banyak. Akhirnya kan yang terjadi apa? Demand, permintaan banyak, dia supply banyak juga tuh ini kan. Akhirnya kan sama kan keuntungannya dengan yang konvensional, tapi ini lebih cepat gitu loh kan problemnya. Nah sekarang mau nggak istilahnya bukan digiring ya, artinya memang ya memang dikondisikan seperti yang namanya teknologi gitu, udah susah, harus ngikutin zaman, susah gimana pun juga, mau tidak mau suatu saat apa namanya, tidak hanya masalah apa namanya bisnis atau dagang, apapun itu semua kan sekarang tengah terjadi yang namanya pengurangan karyawan. Itu ya sudah kan? Sudah mulai gitu loh. Jadi orang contoh yang awal itu kan misalkan jalan tol kan udah nggak ada orang di situ. Kita ini sendiri, ngelanai sendiri. Semuanya serba